Oke teman-teman, selamat datang dari Sudut Tribun untuk episode selanjutnya setelah pertandingan jelang Persela Persipura kemarin. Sekarang setelah pertandingan atau after match. Eh, jadi hasil yang mengecewakan sekali karena kita kalah 1-0 dan kehilangan 3 poin dengan kondisi kita unggul jumlah pemain 11 pemain. Jujur ketika nonton juga akhirnya kecewa karena permainan tidak berubah. Saya pikir akan ada perubahan di uh, pertandingan kedua ini, tapi ternyata hasilnya juga berbeda. Tidak ada perubahan yang signifikan, malah cenderung pertandingan kedua ini lebih kacau. Uh, ada kebingungan ketika setelah gol pertama dilesakan oleh Ivan Carlos dari Persela. Jadi bingung, panik, kemudian polanya jadi hilang, terus kacau. Kacau itu siapa posisinya di mana, ada yang terlalu naik, terlalu turun, ada yang meninggalkan posnya. Um, Kemudian ada satu keuntungan yang muncul setelah kartu merah dari Persela, tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini alarm keras sih sebenarnya ketika tim sebesar Persipura tidak bisa kemudian mengambil keuntungan atas atas keunggulan pemain begitu. Uh, Justru Persela yang tidak bermain apa ya, nggak bagus-bagus amat atau biasa aja sebenarnya, itu tidak bisa dieksploitasi begitu luar biasa oleh pemain-pemain Persipura. Justru yang muncul adalah tergesa-gesa, kesalahan-kesalahan dasar seperti passing, kemudian kontrol. Kontrol itu lepas, kemudian atau terpantul, salah umpan, diumpan ke siapa, terlalu deras bolanya, itu sering kejadian. Um, nggak tahu sih di pertandingan selanjutnya bakalan bisa uh, dapat poin nggak. Udahlah, dapat poin dulu karena kita akan ketemu dengan Persija. Apakah kita akan dapat kekalahan yang ketiga? Karena potensi itu sebenarnya ada sih untuk kekalahan ketiga. So kalau memang harus bersabar, ya mari kita bersabar sebagai supporter. Tapi uh, ya mengecewakan sekali, yang jelas mengecewakan sekali. Nah, kita terasa sekali tidak punya pola serangan yang kreatif. Jadi ketika justru unggul pemain dan kita menekan, semuanya bingung di depan kotak 16 tuh, kayak ini harus ke siapa siapa, cari siapa, aku harus kesini kesana kesini. Ah, udah lepas lagi serangan lagi, ke depan, siapa nih, iya Van, tot, hilang. Itu selalu terjadi, syuting syuting tidak akurat, power juga masih, ya, banyak PR, banyak PR. Kalau teman-teman kemudian menyerang saya dengan kamu bisa apa dan kamu eh, belum tentu bisa bawa tim, saya di sini berbicara sebagai supporter yang kecewa saja. Betul, saya bukan pelatih, saya nggak tahu keadaan sebenarnya seperti apa, tapi ini adalah ungkapan justru kecintaan dan rasa empati ketika klub kalah, supporter juga kecewa dan mengungkapkan kekecewaan. Ya sebatas itu dan nggak lebih sih. Sisi positif, uh, dicobanya kiper baru. Itu sih. Akhirnya sebenarnya kita tidak terlalu dieksploitasi juga. Kita yang menekan lebih banyak ke depan. Cuman uh, apa yang salah ya sama Persipura?
nggak tahu apakah kemudian waktu seminggu itu juga tidakkah cukup untuk membuat pola, atau kemudian belum begitu bisa memahami, atau kemudian selalu kena panic attack, atau kemudian nggak tahu ya. Itu akan jadi PR selanjutnya sih, dimana kita akan ketemu Persija. Apakah kemudian akan hmm, kalah lagi? Kayaknya potensi kalah lagi bakalan ada. So sekarang kita di posisi ke-18, juru kunci, sorry, juru kunci klasmen. Ya mari berharap yang terbaik untuk klub yang sedang kita kawal ini. Semoga tidak ada kekalahan lagi, minimal 1 poin pertama. Tetap dukung Persipura, atau sebenarnya inilah gambaran Persipura ketika mungkin tidak ada legion asing yang masuk ke dalam skuad. Cuman Yeven di depan, dan tadi Yeven juga sulit sekali dapat suplai bola, dipepet terus sama Ederson. Dan sayap kita juga saya sampai bingung mau identifikasi kayak apa. Kacau sekali tadi, kacau. Tapi kita masih ada harapan ketika mungkin Mota dan juga Matsunaga kembali ke squad. Akankah ada perubahan? Semoga ada. Tapi ya sejauh ini inilah gambaran ketika mungkin kita tidak diperkuat dengan pemain asing. Padahal sebenarnya saya lebih suka ketika full lokal kemudian menunjukkan kualitas yang luar biasa. Itu jauh lebih membanggakan sebenarnya. Tapi kalau untuk kebutuhan klub dan 3 poin, ya sepertinya kita memang urgent sekali untuk butuh pemain yang bisa mengatur serangan. Gelandangnya masih bingung ya. Apakah kita patut lagi bilang kalau ini masih pertandingan kedua? No, I think ini alarm yang sudah harus dibunyikan dengan keras sih. Tapi saya masih percaya Coach Jackson dan tim dan official tim. Mari bekerja keras lagi, dan kami supporter akan mendoakan untuk pertandingan selanjutnya melawan Persija. Walaupun berat. Oke, mungkin itu dulu. Nanti di pertandingan selanjutnya akan bikin video lagi kalau sempat ya. Sebelum pertandingan antara Persija melawan Persipura. Kayaknya di hari Minggu ya. Minggu tanggal 19 kalau nggak salah. Coba dicek lagi. Nanti aku infokan juga dan bikin video. So, have a nice day. Mari kita nikmati 2 kekalahan di awal ini. Semoga jadi hal yang baik untuk Persipura dan tetap semangat. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Salam merah hitam. Tetap sehat. Tetap latihan teman-teman. Thank you.